9 hal penting saat cor aluminium dan aluminium paduan. Peleburan aluminium dengan aluminium paduan memerlukan teknik tertentu agar hasilnya maksimal. Jika dilakukan sembarangan, hasil cor aluminium akan jauh dari harapan. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Para penggiat casting aluminium alloy di Kota Tegal dan sekitarnya bisa menerapkan tips yang kami tanyakan langsung dari pengrajin home industry di lapangan. Dengan proses pengecoran aluminium yang baik, diharapkan menghasilkan logam yang berkualitas. Sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan wajan, aksesoris mobil, order deal bus wisata dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Aluminium dan aluminium paduan dapat dilebur dengan baik, tanpa kontaminasi gas hidrogen, bila pokok-pokok penting proses peleburan diikuti dengan tepat dan cermat. Di samping itu bahan baku yang bersih, tanpa pemuatan tambahan serta proses-proses yang mengaduk cairan modifikasi, grain refining, akan sangat mengurangi potensi kontaminasi gas tersebut. Aluminium dan aluminium paduan dapat dilebur dengan baik, tanpa kontaminasi gas hidrogen, bila pokok-pokok penting proses peleburan diikuti dengan tepat dan cermat. Di samping itu bahan baku yang bersih, tanpa pemuatan tambahan serta proses-proses yang mengaduk cairan modifikasi, grain refining, akan sangat mengurangi potensi kontaminasi gas tersebut. Yang paling utama pada proses peleburan aluminium paduan adalah, perhatikan dengan saksama pokok-pokok penting proses peleburan. Pokok-pokok penting proses peleburan al paduan. 1. Pemanasan tidak lebih dari 770 derajat Celcius. Di atas temperatur tersebut akan terjadi kontaminasi gas H2 yang besar sehingga menjadi porositas pada produk cor. 2. Gunakan selalu bahan baku dan alat-alat yang bersih dan kering. Al-ingot dari pabrik aluminium sekunder bersertifikat hasil analisa merupakan pilihan terbaik pada proses ini. Untuk penggunaan bahan daur ulang maupun scrap, perhatikan kebersihannya pasir cetak, oli, air, sampah dan lain-lain. 3. Crucible harus bebas retak dan bersih dari sisa-sisa cairan maupun kotoran lainnya sebelum proses dimulai. Sisa cairan yang umumnya berupa oksida akan mengakibatkan terbentuknya inklusi-inklusi keras di dalam produk serta menjadi tempat gas-gas menempel atau terjebak. Sedangkan retak rambut sekalipun tidak tertembus cairan namun akibat tekanan yang tinggi di ruang bakar terutama pada tanur berbahan bakar minyak, akan dapat dilalui oleh gas-gas sisa pembakaran khususnya H2 sehingga masuk ke dalam cairan. 4. Bahan baku hanya dimuatkan ke dalam crucible yang telah panas. Demikian halnya peralatan, harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. 5. Perhatikan bahwa aluminium paduan bebas cu dilarang dilebur menggunakan crucible bekas aluminium berpaduan cu. Pada umumnya cu akan mengendap di dasar dan atau tersisa pada dinding crucible sehingga selalu akan menaikkan kandungan cu pada bahan hasil proses peleburan selanjutnya. Untuk kasus seperti di atas, sebaiknya sebelum melakukan proses peleburan al-paduan non-cu, terlebih dahulu dilakukan proses peleburan antara dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa dan endapan cu dari dalam crucible. 6. Kontrol temperatur setelah pencairan harus sangat diperhatikan serta serendah mungkin sehingga kontaminasi gas dapat ditekan. Holding temperatur dianjurkan hanya sedikit di atas suhu likuidusnya. Barulah menjelang proses penuangan, temperatur dinaikkan hingga temperatur tapping secepat mungkin. 7. Perbandingan ramuan antara ingot dengan bahan daur ulang yang baik adalah 40:60. Dengan catatan perbandingan dapat berbeda hanya dengan menambahkan persentase ingot. Perbandingan ramuan sebaiknya dipertahankan tetap, sebab perubahan yang sering dilakukan hanya akan menurunkan kualitas hasil peleburan. 8. Bila proses peleburan disertai dengan pembubuhan bahan aditif modifikasi, grain refining, perhatikan bahwa bahan-bahan tersebut harus kering kelembaban maksimum 0,1%. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara pemanasan awal baik di dalam tungku pemanas ataupun memanfaatkan udara panas buangan dari tanur crucible. Perlu diketahui, bahwa pada umumnya bahan-bahan tersebut bersifat higroskopis. Pada penyimpanan dalam waktu lama serta akibat dari kelembaban udara biasanya memiliki kelembaban 0,5% sampai 1%. 9. Permukaan cairan aluminium selalu diselimuti oleh Al2O3. Selimut ini penting bagi pencegahan kontaminasi gas lainnya sehingga harus selalu dijaga utuh. Bila selimut ini rusak, akan segera terbentuk selimut baru sebagai hasil reaksi antara cairan Al dengan udara. Hasil sampingan dari reaksi tersebut adalah gas H2 yang masuk ke dalam cairan. Di samping itu, mengingat berat jenis oksida aluminium mirip dengan aluminium itu sendiri,
maka pada saat rusak oksida ini dapat tenggelam dan menjadi inklusi. Demikianlah artikel 9 hal penting saat cor aluminium dan aluminium paduan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.